Shalom, kembali lagi dalam program kita, Hanya Alkitab, di mana kita akan belajar menggali setiap kisah dan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dari berbagai perspektif. Hari ini saya ingin membagikan salah satu bahan untuk pendalaman Alkitab yang biasa saya lakukan bersama rekan-rekan di gereja, yaitu kita akan melihat bagaimana konstruksi kisah dari sisi historis mengenai Raja Salomo. Saya memberikan judul Raja Salomo yang bijak, mitos atau fakta, ya. Mitos atau fakta. Karena setiap saya mengucapkan nama Raja Salomo atau setiap pendeta mengucapkan nama Raja Salomo, saya yakin dan percaya orang Kristen otomatis yang sudah membaca Alkitab akan tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, hari ini kita seperti biasa akan belajar dengan tema yang sangat provokatif, tetapi ingin menggalinya lebih dalam. Benarkah Raja Salomo itu berhikmat? Benarkah Raja Salomo itu memiliki kebijaksanaan yang sungguh luar biasa? Baik, hari ini kita akan coba mempelajarinya. Raja Salomo yang bijak, mitos atau fakta, terambil dari kisahnya yang sangat terkenal, yang saya yakin dari sekolah minggu juga sudah mempelajarinya, 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 16 sampai 28, satu perikop. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Rekan-rekan yang menonton bisa juga sambil membuka Alkitabnya supaya tayangan ini terus menjadi pembelajaran untuk pendalaman Alkitab. Buka Alkitabnya 1 Raja-Raja pasal 3 16 sampai 28 dengan judul perikop yang diberikan Elai, hikmat Salomo dalam memberi keputusan. Ini kisah yang sangat terkenal di mana Raja Salomo akan bertemu dengan dua orang ibu yang membawa bayinya. Saya yakin dan percaya rekan-rekan sudah hafal mati dengan kisah ini. Dan sekarang akan coba kita ulik, kita kupas dari historisnya ya ataupun biblisnya. Baik, pengantarnya adalah ayat yang menjadi pegangan kita di ayat 25, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 25. Kata raja, penggala anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Penggala anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Baik, kita akan melihat dulu latar belakang dari konteks cerita ini sebelum kita gali 1 Raja-Raja pasal 3 16 sampai 28 ini. Latar belakangnya kita perlu tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang ketiga bangsa Israel. Ini kita harus hafal mati sebenarnya ya untuk mengetahui historisnya bangsa Israel. Yang pertama diangkat oleh Allah adalah Saul, ya, keturunan dari Benyamin. Lalu Daud, dan yang ketiga Salomo. Jadi ada 3 raja sebelum kerajaan terpecah dua, selatan dan utara. Jadi ada 3, Saul, Daud, dan Salomo. Jadi Salomo adalah raja ketiga Israel. Dia adalah anak Daud dari Betseba, kisah yang sangat terkenal di mana Daud mengambil Betseba, meniduri Betseba, yaitu istri dari panglimanya Uria, dan anak pertama itu meninggal. Kalau kita baca Alkitab, anak pertama itu seperti ditulahi Tuhan karena Daud melakukan dosa perzinahan dengan Betseba dan meninggal. Lalu setelah itu lahirlah Salomo, ya. Banyak penafsir mengatakan itu disisipkan karena nama anak yang ditulahi Tuhan dari hasil perzinahan dengan Betseba itu tidak diberi nama di Alkitab. Kalau kita baca itu tidak diberi nama. Jadi itu seperti disisipkan oleh penulis atau narator supaya kesannya Salomo itu bukan anak hasil perzinahan. Nah, begitu ya. Masa Salomo yang akan menjadi raja menggantikan Daud itu hasil perzinahan atau anak Aram? Ya, tidak setuju tentunya para penulis atau orang Yahudi pada zaman itu. Sehingga kisah itu disisipkan tanpa nama. Lalu yang berikutnya, Daud dan Betseba melahirkan Salomo yang akhirnya menjadi raja ketiga. Sangat menarik untuk mengulik kisah itu.
Salomo atau Shelomoh ya dalam bahasa Ibraninya yang memiliki akar kata shalom, shalom ya yang kita tahu damai sejahtera. Jadi Salomo ini menjadi damai sejahtera atau penghibur bagi Betseba yang sudah kehilangan anak pertamanya yang ditulahi Tuhan karena berzina. Ya, Shalom, Shalom. Nah, kalau kita perhatikan konteks sebelum masuk ayat 16 sampai 28, perikop yang akan kita gali, Salomo ini ditanya Tuhan, kau ingin meminta apa? Gitu ya. Tetapi dia tidak meminta apa-apa. Dia hanya meminta pengertian untuk menjadi hakim atas umat dan membedakan antara yang baik dan jahat. Kalau kita bisa lihat pasal 3 ayat 9. Lalu Tuhan mengabulkannya di ayat 11 dikatakan pasal 3. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu dan tidak meminta nyawa musuhmu, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Ayat 12. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelum tidak ada seperti orang seperti engkau, juga sesudahmu tidak ada muncul orang seperti engkau. Jadi kebijaksanaan atau hikmat yang diperoleh Salomo itu langsung dari Allah ketika kita membahasnya dari perikop tepat di atasnya ayat 1 sampai 15. Salomo tidak meminta umur panjang, Salomo tidak meminta kekayaan, dia hanya meminta hikmat kebijaksanaan. Tetapi Allah menambahkan itu semua. Menarik kalimat, tidak ada orang yang sebelum dan sesudah engkau. Dari sinilah landasan bahwa Salomo ini adalah orang yang paling berhikmat, bijak di muka bumi sepanjang zaman. Menarik ya. Kalau kita baca bagaimana narator menjelaskan profil Salomo ini sepertinya wow, raja yang penuh hikmat kebijaksanaan. Mungkin kalau kita sekarang ulang tahun, disuruh orang make a wish gitu ya sebelum tiup lilin. Berapa di antara kita di zaman sekarang yang hanya meminta hikmat kebijaksanaan? Ya. Yang ada itu kan 99,9% minta umur panjang kalau ulang tahun gitu ya. Minta kesuksesan, minta diberkati, tapi Salomo enggak mengajarkan minta hikmat kebijaksanaan dan Allah mengabulkannya. Mungkin permintaan Salomo ini akan bisa kita ucapkan kalau kita ulang tahun nanti. Kenapa? Karena dari narasinya tadi, dari ayat 1 sampai 15, ketika dia minta hikmat, kekayaan dan umur panjang ditambahkan otomatis. Nah, gitu ya. Jadi kalau ulang tahun itu jangan minta kekayaan atau umur panjang atau kesuksesan, minta hikmat dalam menjalani hidup ini, maka kekayaan dan umur panjang otomatis mengikutinya dalam hidupmu. Begitu ya. Baik. Itu latar belakang tentang Salomo dan dia mendapatkan kebijaksanaan langsung dari Allah saat menggantikan bapaknya Daud. Nah, sekarang kita masuk ke konteks cerita. Kalau kita perhatikan dari ayat 16 sampai 28, di pembukaan awal dikatakan ada dua orang pelacur datang kepada raja. Jadi saya mencatat di sini ada dua PSK. Saya pakai PSK saja ya, pekerja seks komersial. Tetapi kata yang dipakai di situ adalah zonot atau zona ya untuk pelacur. Ya, zonot atau zona untuk pelacur. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Banyak penafsir, khususnya ahli perjanjian lama, menafsirkan zonot atau zona yang juga dalam bahasa Inggrisnya harlot itu bukan hanya pelacur. Ada makna kedua, yaitu penjaga penginapan. Saya sudah pernah membuat juga videonya di YouTube Kita Hanya Alkitab, yaitu tentang Rahab. Benarkah Rahab itu seorang pelacur? Jangan-jangan dia penjaga penginapan. Tetapi bisa juga kita artikan penjaga penginapan di situ sekaligus pelacur. Ya, jadi ketika ada tamu datang untuk menginap, mereka juga melayani tamu tersebut. Nah, jadi kita lanjut kisah ceritanya. Ada dua pelacur atau PSK yang tinggal serumah dan sama-sama baru melahirkan. Teman-teman bisa membaca dari 17 sampai 21 ya. Dan kita tahu kasusnya salah satu anak dari perempuan itu mati karena tertindih oleh ibunya sendiri, ya. Mati karena tertindih oleh ibunya sendiri. Lalu salah satu ibu dengan piciknya
menukar anaknya dengan anak temannya, jadi anaknya yang mati itu ditukar dengan anak temannya yang masih hidup, sehingga ini menjadi kasus rebutan dan membuat mereka harus datang menghadap raja. Ya, jadi dua PSK ini datang menghadap raja. Nah, perhatikan bunyi di ayat 18 ini menjadi penting. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Jadi hanya selang 3 hari, ya, sama-sama melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Artinya, dua PSK, dua perempuan punya 2 anak. Satu anak mati tertindih. Dan akhirnya ada satu perempuan, satu PSK ini yang dengan liciknya menukar anak yang mati dengan anak temannya yang masih hidup. Tetapi perhatikan yang saya bold merah, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Kenapa? Kalimat ini menandakan tidak ada saksi. Nah, ini menjadi problem. Tidak ada saksi. Dan ingat, mereka lah PSK. Tidak jelas siapa suami atau bapak dari si anak ini. Nah, ini juga menjadi apa ya? Pemikiran kita untuk kita kritisi. Nanti kita akan memiliki satu bagian di bawah untuk kita kritisi cerita ini. Ini PSK kenapa sampai hamil ya? Kalau kita bawa ke zaman kita sekarang, ini PSK nggak profesional semua nih, ya. Mohon maaf, mungkin mereka nggak pakai pengaman, ya, nggak profesional semua nih. Kenapa bisa sampai hamil dua-duanya lagi, dua PSK ini? Apakah mereka janjian? Ya kita tidak tahu juga ya. Nah, karena tidak ada saksi, maka secara hukum pengadilan ini akan sulit sekali, tidak ada saksinya. Tetapi narator yang menulis kisah ini menampilkan Salomo atau, perhatikan, nanti ini akan menjadi kita kritisi, atau raja yang punya anugerah hikmat dari Allah untuk memecahkan masalah ini, walaupun tidak ada saksi. Dan menurut hukum Yahudi yang telah ditetapkan dalam hukum Taurat, suatu perkara dikatakan sah jika ada 2 atau lebih untuk menyatakan perkara itu sah. 2 atau lebih saksi orang untuk menyatakan perkara itu sah. Menariknya konteks cerita ini tidak ada saksi. Tetapi narator langsung memunculkan sang raja yang punya anugerah hikmat kebijaksanaan dari Allah untuk memecahkan masalah ini. Dan kita tahu ayat 24 dan 25-nya akhirnya Salomo ya, atau raja melakukan tindakan yang adil dengan membagi 2 tubuh si bayi. Perhatikan perkataan raja. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Pedang Raja Salomo. Nah, itu bisa menjadi temanya juga tuh. Pedang Raja Salomo. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggawa anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikan setengah kepada yang satu. Dan yang setengah lagi kepada yang lain. Supaya adil. Setengah-setengah, 1 bagi 2. Setengah untuk satu perempuan, setengah satu perempuan. Dan kita lihat langsung ada respon yang terjadi di ayat 26 dan 27. Akhirnya salah seorang ibu terkejut dan tidak mau anak itu dibunuh atau dipenggal. Yang satunya lagi malah setuju. Ini kan aneh. Akhirnya karena reaksi dari kedua orang perempuan tersebut atau ibu tersebut, tahulah Salomo siapa ibu sebenarnya. Ya, tahulah raja siapa yang menjadi ibu bayi tersebut. Kenapa? Secara logika saja. Ini mainnya logika. Karena nggak ada saksi, nggak ada bukti. Logika. Mana ada seorang ibu normal di dunia ini mau anak bayinya dipenggal 2. Ini kisah yang dibangun narator hanya dengan menampilkan logika. Jadi kisah ini lemah sekali sebenarnya ya. Karena dalam memutuskan suatu perkara, apalagi dibawa kepada raja yang menjadi hakim satu-satunya pada zaman itu, harus ada saksi sebenarnya. Nah, ini yang membuat cerita ini lemah. Tidak ada ibu normal 2 ini mau anaknya dipenggal 2. Tetapi satu lagi responnya, oh ya penggal saja. Dia malah senang gitu. Ya kita lihat reaksi atau responnya dia 26 dan 27 ya. Maka kata perempuan yang empunya. Nah, narator langsung menjelaskan nih. Yang memiliki anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab,
berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh itu. Dia itulah ibunya. Oke, jadi menarik sekali di sini narator menceritakan kisah ini ya. Langsung diberitahu siapa yang mempunyai anak itu, yang tidak tega bayi itu dipenggal. Itu yang tadi saya katakan, ini jawaban logika. Karena tidak ada ibu di dunia ini mau anak bayinya dipenggal atau dibagi dua. Seperti itu. Baik, case close kan sebenarnya. Pertama, saya mau katakan, ini kisah kita baca di zaman sekarang. Ya, kita pembaca di zaman sekarang. Apa sih hebatnya Salomo? Benar apa? Hikmat apa dari kisah ini yang kita akan berkata, wow, betul-betul Salomo ini raja yang bijak dan beriman. Enggak ada loh. Biasa saja. Ini kisah yang sangat normal dan biasa. Dan cara Salomo menyelesaikan, kalau kita baca di zaman sekarang, perhatikan kalimat saya, kalau kita baca di zaman sekarang, ini kisah standar. Apa yang menjadi wow-nya itu apa yang membuat Salomo itu atau raja dalam konteks cerita ini terlihat bijak dan berhikmat. Nah, oleh karena itu kita perlu mengkritisi kisah ini. Nah, disinilah pentingnya dalam YouTube kita hanya Alkitab, kita terus mengkritisi teks ini ya. Baik, coba kita kritik dulu ya. Yang pertama, perhatikan kalau kita baca, kisah ini tidak memberi nama kepada tokoh dalam cerita. Kalau untuk perempuan tidak diberi nama, itu kita maklumi. Karena dalam penulisan, semua dalam perjanjian lama atau orang Yahudi, budaya patriarki yang begitu tinggi, sehingga nama perempuan jarang dimunculkan. Ya. Hampir selalu tidak dimunculkan. Jadi kalau nama dua PSK ini tidak diberitahu, kita maklum. Tetapi coba perhatikan, makanya dari tadi saya di atas menulis dalam kurung raja kan. Tidak ada nama Salomo muncul. Itu dulu yang pertama. Hanya raja, raja, raja. Tidak ada nama Salomo yang muncul. Judul perikop ini diberikan. Ya, ini bukan dari aslinya. Ini judul perikop yang diberikan. Hikmat Salomo dalam memberi keputusan. Kenapa? Supaya nyambung dari kisah perikop di sebelumnya, di atasnya, ayat 1 sampai 15. Karena kisah Salomo meminta hikmat kepada Allah. Tetapi ketika masuk khusus cerita ini satu perikop, ayat 16 sampai 28, tidak ada nama Salomo yang diberikan. Hanya raja. Nah, ini menjadi kritik yang kita berikan. Dan nanti akan menjadi poin yang berkesinambungan apa maksud narator. Yang kedua, kok bisa PSK begitu mudahnya menghadap raja? Nah, ini teman-teman harus perhatikan dan kritisi ya. Kok bisa pelacur datang dengan mudahnya menghadap raja? Ini nggak mudah, apalagi untuk dalam sastra orang Yahudi. Ya, sangat tidak mudah. Kenapa? Pelacur itu sangat erat dengan perzinahan. Dan di dalam hukum Taurat, orang yang berzina itu harus dilempari batu sampai mati. Itu jelas. Teman-teman bisa baca dalam kitab Keluaran atau Imamat. Orang yang berzina, baik laki-laki atau perempuannya, itu harus dilempari batu sampai mati. Lah kok bisa ini PSK datang dengan mudahnya menghadap raja? Yang menarik, ada penafsiran berkata, raja ini orang yang selalu memiliki waktu setiap harinya untuk membuat rakyat datang memberi aduan. Nah, ini menarik. Ini salah satu tafsiran yang bisa kita terima dan kembangkan juga. Kok bisa PSK dengan mudahnya datang? Ya. Sebelum menghadap raja saja, ini PSK sudah terkenal dan seharusnya sudah dilempari batu. Nah, kok bisa dia datang sampai ke istana raja, masuk ke istananya itu kok bisa gitu loh. Ya. Ternyata raja yang bijak itu memperhatikan setiap aduan masyarakat. Sehingga dalam setiap hari, setiap waktunya, dia menerima setiap aduan. Dan semua rakyat, mau dari rakyat manapun, baik kecil, mau rakyat yang terpinggirkan, boleh menghadap dia. Itu salah satu tafsiran yang bisa kita terima. Kalau mau saya sederhanakan untuk konteks zaman kita, mungkin rekan-rekan ingat Gubernur Ahok, mantan Gubernur Ahok. Dia setiap pagi itu punya waktu beberapa jam sebelum masuk ke dalam kantornya, dia melayani semua rakyat yang sudah datang di depan halaman kantor gubernur. Betul ya? Itu kita bisa melihat di setiap video ataupun TV pada zaman kemarin saat beliau menjabat.
Dan dia akan meladeni satu persatu setiap aduan masyarakat kota Jakarta. Nah, mungkin ini juga yang dilakukan Ahok ya. Dia meniru apa yang dilakukan raja pada konteks ini. Dia menerima setiap aduan. Sehingga setiap orang terserah mau dari kasta manapun boleh menghadap dia. Tetapi kalau kita kritisi dari hukum Taurat, ini sebenarnya nggak boleh. Ini siapa ini PSK ini bisa datang kepada raja? Baik. Poin ketiga. Tidak ada pembuktian. Nah, ini yang menarik. Tidak ada pembuktian. Ibu yang berbelas kasih adalah ibu asli. Nah, ini yang tadi saya katakan. Karena nggak ada saksi dari kisah ini dan tidak ada bukti yang dibawa. Sehingga pembuktian hanya berdasarkan rasa belas kasihan. Raja menentukan itu ibunya, tapi nggak ada pembuktian pasti. Kenapa? Bayangkan bagaimana jika kedua ibu itu menunjukkan sikap yang berbelas kasih. Bayangkan. Istilahnya, tinggal kita ubah alur ceritanya, satu ibu juga berbelas kasih atau menampilkan gaya yang munafik. Bagaimana raja menyelesaikannya? Nah, kan gitu ya. Sehingga ini kan sangat beresiko dan kisah ini lemah karena dalam menentukan sebuah kasus itu kan harus ada saksi dan bukti dan itu diatur juga dalam hukum Taurat bagi orang Yahudi. Tetapi kayaknya kisah ini langsung jalan hanya dengan memperhatikan, wah ibu itu nangis dia berbelas kasih maka dialah ibu asli. Nah jadi nggak ada pembuktian. Yang memberikan bukti bayi itu empu dari si ibu yang berbelas kasih adalah narator yang memberikan kisah ini, yang memberikan cerita ini. Benar ya? Jadi lemah sekali cerita ini. Ini yang menjadi kritik yang bisa kita beri. Nah yang keempat, nah ini yang menjadi bahasan kontroversinya. Hampir, tidak semua, tapi hampir kebanyakan komentari atau tafsiran dari sarjana perjanjian lama, terutama dalam kisah ini, menyatakan kisah ini adalah cerita rakyat atau folk tale ya dalam bahasa cerita rakyat itu folk tale yang diyakini sudah beredar banyak di kalangan daerah timur dan India. Teman-teman bisa melihat tafsiran-tafsiran dari sarjana perjanjian lama ini menurut kayak Cogan Eliasif, The Hebrew Folk Tale atau James Montgomery dari A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Kings. Saya mau katakan tidak semua, tetapi kebanyakan meyakini kisah ini, khusus kisah ini, adalah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang dibangun untuk memberikan satu makna terhadap kisah tersebut. Jadi yang mau dikatakan lah ya cerita ini nggak ada sebenarnya. Hanya dibangun dan disisipkan atau diadaptasi dari ini. Kisah yang sudah terkenal daerah timur dan India. Nanti saya akan buat di bawahnya. Ya, jadi ini cerita rakyat. Apa maksud dari cerita rakyat ini? Poin kelima, ini disisipkan dari antara pasal 3 ayat 1 sampai 15 dan sebelum pasal 4 untuk menjelaskan hikmat dan kebijaksanaan Raja Salomo. Sekali lagi saya katakan tidak ada nama Salomo tadi di dalam perikop itu. Tetapi disisipkan untuk menjelaskan bagaimana praktek dari Raja Salomo yang di ayat 1 sampai 15 sudah menerima hikmat dari Allah. Jadi narator menyisipkan kisah ini atau mengadaptasi kisah ini dari daerah timur yang sudah terkenal pada zaman dulu, zaman kuno, supaya ini loh bukti Salomo sudah ada mendapatkan hikmat dari Allah. Ya ini menyelesaikan kasus dua perempuan dengan bayinya. Ya. Dan itulah yang menjadi pesan di ayat terakhir, ayat 28. Apa itu? Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, bayangkan loh. Keputusan hukumnya diberikan raja, tetapi keputusan hukum yang apa? Berdasarkan belas kasihan dari seorang ibu. Ini aneh. Itu keputusan hukum macam apa? Nggak ada saksi, nggak ada bukti. Gitu ya. Maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Wes, ternyata betul-betul Salomo sudah mendapatkan hikmat dari Allah. Inilah buktinya satu kasus yang mencengangkan. Padahal seperti saya katakan, ketika kita baca pada zaman sekarang, mencengangkan apanya? Standar sekali kasusnya. Gitu. Ya. Mungkin karena tanpa bukti, tanpa saksiannya dengan hikmat, itulah yang membuat mencengangkan ya.
Karena sampai zaman sekarang juga nggak mungkin memutuskan suatu perkara hukum tanpa saksi, tanpa bukti. Tapi Salomo bisa. Nah, itu mungkin faktor wow-nya ya. Hanya dengan hikmat dia bisa menyelesaikan itu. Nah, itu luar biasa. Yang keenam, intinya dari cerita rakyat yang disisipkan ini, bukan soal pembuktian siapa ibu dari si anak. Narator nggak peduli akan itu. Bukan soal siapa ibu yang berbelas kasih terhadap anak yang mau dipenggal. Nggak peduli apa. Yang dipedulikan narator dan untuk mendukung kisah, betapa hebatnya Raja Salomo dalam menimbang perkara dan memutuskan hukum. Itulah yang dimintanya di ayat 9 dan 11 perikop sebelumnya. Allah, ya Allah, berikanlah aku untuk menimbang perkara dan memutuskan hukum terhadap umatmu yang besar ini, bangsa Israel. Karena dia masih muda. Itu yang mau ditampilkan oleh narator. Jadi seperti saya katakan, kisah rakyat, cerita rakyat atau folktale memiliki makna untuk pembaca pada zamannya dan untuk kita juga pada zaman sekarang. Dan untuk pada kita zaman sekarang ada makna teologis yang ditampilkan dari kisah ini. Itulah firman Allahnya. Nanti kita akan bahas di bawah. Ya. Jadi bukan soal siapa ibu, nggak penting itu. Itu mau diadaptasi dari kisah manapun terserah. Tetapi yang ingin ditampilkan adalah kasus nyata di mana Salomo bisa menyelesaikan dengan hikmat dari Allah. Itu yang ingin ditampilkan. Dan terakhir, narasi dua perempuan sundal atau PSK ini ingin menonjolkan kehebatan Salomo. Apa maksudnya? Ini dia. Dalam perkara menyelesaikan soal PSK saja atau perempuan sundal, kita menyebutnya perkara hitam, dunia hitam, dia bisa menyelesaikannya. Apalagi soal perkara duniawi yang biasa dihadapi setiap raja pada zaman itu. Pastilah dia dengan mudah menyelesaikan. Itulah yang mau ditampilkan narator, bayangkan. Jadi kisah PSK yang dibangun itu untuk menunjukkan dalam dunia yang dianggap pada zaman itu dunia gagal, buruk, kelam, hitam, PSK, perempuan sundal, yang lekat dengan perzinahan, Salomo bisa menyelesaikannya. Raja bisa menyelesaikannya. Apalagi perkara-perkara sehari-hari pada zaman itu yang sudah tampak terang benderang, pasti dengan jentikan jari atau dengan mudahnya Salomo bisa menyelesaikan. Itulah narasi yang ingin dibangun oleh narator yang menyisipkan cerita rakyat ini. Menarik. Jadi kalau dalam mengulik atau mengupas kisah ini, khususnya dari segi historis dan biblika, teman-teman jangan langsung menganggap, wah itu firman Allah, masa dibilang cerita rakyat. Wah, sesat nih. Enggak gitu. Kita tetap percaya kok ini firman Allah. Dari mana? Makna teologis dari kisah. Apa makna teologisnya? Sebelum masuk ke makna teologis, saya ingin menampilkan ini. Poin keempat kritik kita tadi, bahwa ini cerita rakyat yang diyakini beredar di kalangan daerah timur dan India. Ya, teman-teman bisa melihat sumbernya juga. Ya, yang pertama yang sangat terkenal disebut cerita Jadak Jataka. Ini dari Buddha. Ya. Cerita Jataka tentang Buddha dalam satu inkarnasi sebelumnya sebagai orang bijak Mahosada. Ini dia yang menjadi seperti raja yang bijaksana, Mahosada, yang menengahi antara seorang ibu dan seorang yaksini. Yaksini ini roh wanita dalam agama Hindu Buddha, ya, roh wanita. Yaksini yang berbentuk seorang wanita yang menculik bayi ibunya dan mengklaim bahwa dia adalah ibu dari bayi tersebut. Jadi yaksini ini menculik bayi dari seorang ibu dan mengklaim dia adalah ibunya. Lalu orang bijak Mahosada ini membuat suatu aturan yaitu tarik tambang. Menggambar garis di tanah dan meminta keduanya untuk berdiri di sisi yang berlawanan. Satu memegang kaki bayi, yang lain memegang tangannya. Jadi seperti ditarik ya, seperti kayak tarik tambang. Jadi satu ibu memegang tangan, memegang kaki, yang yaksini satu lagi memegang tangan. Orang yang menarik seluruh tubuh bayi melewati garis akan mempertahankannya, jadi seperti perlombaan. Sang ibu melihat bagaimana bayinya menderita karena ditarik dari dua arah berlawanan. Dan akhirnya melepaskan sambil menangis. Membiarkan yaksini atau roh wanita itu membawanya. Ketika orang bijak dari Mahosada melihat itu, dia mengembalikan bayi itu ke tangan ibu kandungnya. Dan mengungkap yaksini palsu dan mengusir. Mirip sekali ceritanya.
orang bijak ini adalah raja, dan kedua ibu tadi, ada satu yang berbelas kasih karena melihat penderitaan bayi yang ditarik seperti tali tambang. Dan akhirnya, orang bijak dari cerita Buddha ini memberikan kepada ibu yang berbelas kasih. Bayangkan, ini kisah yang banyak sekali. Saya hanya mengambil satu saja. Banyak sekali kisah tentang ini dari daerah timur kuno pada zaman dulu. Dan semua selalu mengisahkan soal perempuan atau janda yang memiliki bayi. Jadi penyelesaiannya berbelas kasih. Gitu loh. Hikmatnya hanya itu. Memperhatikan perempuan yang berbelas kasih terhadap anak atau bayinya. Nah, ini cerita yang sangat berkembang dalam agama Hindu, Buddha. The Jataka, or Stories of the Buddha Former Births. Ya. Nah, tafsiran Yahudi mengenai kisah ini cukup menarik. Saya melihatnya menurut Midras. Midras itu tafsiran orang Yahudi tentang hukum-hukum dalam Perjanjian Lama. Kedua wanita itu, ini menurut tafsiran Yahudi ya. Kedua wanita itu bukan pelacur, bukan PSK seperti yang kita baca. Tapi ibu dan menantu perempuan. Nah, ini menarik. Ibu dan menantu perempuan. Ya, kita tidak tahu apakah ibu dan menantunya ini sama-sama PSK, tidak tahu juga. Tapi ini tafsiran Yahudi, perhatikan ya. Ibu dan menantu perempuan. Nah, keduanya telah melahirkan anak laki-laki dan keduanya suaminya telah meninggal. Nah, ini menarik. Ibu ini juga melahirkan anak laki-laki, tentu yang lebih tua, dan menantu yang perempuan juga melahirkan anak laki-laki. Tetapi kedua suaminya meninggal. Ini nggak dijelaskan bagaimana. Sama dengan kisah ini juga tidak menyertakan suaminya. Ya, seperti saya katakan, ini PSK. Tidak perlu mencari tahu siapa suami atau bapak dari bayi tersebut. Nah, menantu ini yang menjadi perempuan yang jahat, yang berbohong dalam hukum Yahudi, dia harus kena namanya hukum yibum atau perkawinan levirat. Jadi Yahudi itu rekan-rekan, kalau suaminya meninggal, dia harus melanjutkan pernikahannya dengan keturunan atau saudara dari suaminya. Nah gitu dia. Itu perkawinan levirat supaya tidak hilang dari keturunan keluarga setempat. Jadi nggak boleh cari yang laki-laki lain di luar, harus menikah dengan saudara dari laki-laki tersebut. Itu lebih ya. Untuk menikah dengan saudara iparnya. Berarti siapa saudara iparnya sini? Anak dari ibu ini. Betul. Ya tentu masih bayi. Anak dari ibu tersebut. Karena saudara iparnya adalah anak yang masih hidup dari mertuanya, dia diharuskan menikah ketika nanti sudah dewasa. Tuh, tentu lama sekali menunggu itu kan. Nah, ketika dibawa ke Salomo atau raja dan disarankan membelah bayi menjadi dua, maka sang menantu atau wanita pembohong, ya, saya catat sang menantu atau wanita pembohong itu, ya jelas karena dia ingin melepaskan diri dari kendala yibum atau levirat, dia tidak mau, maka dia langsung setuju. Ya, penggal saja, penggal. Ya, penggal saja. Setuju dia. Dia nggak mau melanjutkan pernikahan levirat, apalagi nunggu besar, masih lama sekali. Dengan demikian, Salomo tahu siapa ibu sebenarnya. Ya, ibu sebenarnya ini mertuanya sendiri. Ya, empunya anak laki-laki itu. Dan Salomo menyerahkannya. Ini menurut Midras, tafsir hukum perjanjian lama dalam memandang kisah tersebut. Ini hanya menjadi perspektif lain. Teman-teman boleh memakainya yang setuju bagaimana atau tetap kepada keyakinan dua perempuan itu adalah PSK atau pelacur. Kalau menurut hukum Yahudi dia mengkaitkannya dengan perkawinan levirat sehingga menantu tersebut tidak mau menunggu begitu lama, tidak setuju. Dan ketika Salomo ingin membelah bayi tersebut, dia setuju. Tapi Salomo tahu itu adalah ibu yang palsu dan memberikan kepada suaminya. Walaupun kisah tafsiran Midras ini lemah, ya. Ketika Salomo memberikan bayi itu, ya apa lagi? Berarti kan terjebak saja hanya dalam untuk mengesahkan yibum atau perkawinan levirat tersebut, gitu ya. Baik. Sekarang kita ke makna teologisnya. Saya ingin nanyakan, wah ini kalau dia bilang cerita akhir, wah
Sesat dong, bagaimana dong? Ini kan firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada kita. Masa masuk ke dalam Alkitab kita bilang ini cerita rakyat yang disisipkan gitu ya. Loh enggak, kita berkata ini firman Allah kok. Kenapa? Ada makna teologis dalam kisah tersebut. Ya. Narator memiliki makna untuk pembaca pada zamannya. Narator memiliki maksud untuk orang Yahudi. Narator juga memiliki makna teologis yang diberikan Allah untuk setiap orang percaya. Apa makna teologisnya? Yang pertama, raja atau Salomo, walaupun namanya tidak dicatat, memperlihatkan dia raja yang mudah didatangi, diakses dengan mudah, dekat dengan rakyat. Itu menggambarkan apa? Allah yang dekat dengan umat. Ini kan tadi menjadi kritik pada poin awal saya katakan. Masa bisa dua pelacur datang ke istana raja? Tetapi ternyata ada makna teologisnya. Allah yang mudah diakses, didatangi terhadap rakyat atau umatnya. Nah itu dia. Ya. Sang raja memperlihatkan dia mudah diakses. Datang mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Sama seperti Allah mendengarkan doa umatnya yang menghadapi begitu banyak masalah dalam hidup ini. Allah gampang diakses. Allah gampang didatangi. Dia selalu beserta kita. Dia berada di sisi kita. Immanuel. Ya kan? Jadi kalau dalam praktik sekarang ya, saya terkadang miris juga, heran juga. Melihat banyak sekali hamba Tuhan yang sulit untuk didatangi. Gitu. Walaupun saya mengetahui ada protokol-protokol dalam gereja besar ya, tidak mungkin kita langsung bisa mendatangi semua hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia juga sudah memiliki banyak hamba Tuhan di bawahnya yang bisa mengatasi setiap pos-pos masalah pelayanan umat gerejanya. Ya itu benar, nggak ada yang salah. Ya. Tetapi ketika ada hamba Tuhan sulit sekali dijumpai, memiliki pagar-pagar yang begitu panjang, atau ditanya urusannya apa, atau dia bukan orang terkenal, bukan artis, bukan pejabat. Aduh, itu tidak menggambarkan Allah kita, tidak menggambarkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau kita gambarkan Tuhan kita Yesus Kristus, lihat saja itu di Alkitab. Begitu mudahnya semua orang datang kepada dia. Ya. Berdesak-desakan. Terhimpit dia dengan rakyat yang begitu antusias ingin melihat mujizat, melihat pengajarannya begitu ya. Sampai satu teks, murid-murid yang malah menghalangi. Gitu loh. Murid-murid yang menghalangi. Bartimeus gitu ya disuruh diam ketika memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku gitu ya. Sampai akhirnya Yesus yang bilang, panggil dia ke sini, bawa dia ke sini. Jadi akses itu memperlihatkan kita sebenarnya dekat dengan Allah. Ini menjadi teguran untuk para hamba Tuhan yang mungkin gerejanya sudah 1000 jemaat atau terkenal gitu ya. Jangan sampai rakyat bawah tidak bisa mengakses engkau. Itu berbahaya sekali. Yang kedua, Salomo menerima 2 PSK ini tanpa syarat. Teks tidak menceritakan apapun syarat untuk menjumpai dia. Ini lanjutan dari poin pertama, gampang diakses. Kata tadi saya katakan, menurut hukum Yahudi, dan kisah ini dibangun oleh kisah di kitab Raja-Raja yang tentu lekat dengan hukum Taurat. Ini pelacur yang nggak mungkin sembarangan. Pelacur itu disingkirkan ya, jauh dari kehidupan masyarakat normal. Dia dianggap aib gitu ya, dan seharusnya dilempari batu gitu. Tapi enggak. Salomo atau sang raja menerima tanpa syarat. Menggambarkan Allah yang dekat dengan orang lemah, tertindas, dan terpinggirkan. Salah satu ayat Mazmur yang sangat terkenal, ayah bagi anak yatim, pembela janda. Ada salah satu tafsir mengatakan perempuan sundal atau PSK di kalangan orang Yahudi zaman kuno itu dianggap janda juga, termasuk dalam janda. Walaupun dianggap lebih buruk atau aib, tapi dia dianggap janda. Ya, dia tersingkir dari komunitas masyarakat Yahudi. Dia nggak dianggap, dia dikucilkan, nggak boleh masuk. Menyembah Allah. Najis. Tetapi Mazmur memberikan pengharapan bahwa Allah kita, Allah yang dekat dengan orang yang lemah, tertindas, dan terpinggir. Ayah bagi anak yatim, pembela janda. Nah itu dia. Ya. Begitu juga Yesus Kristus. Salah satu kehebatan Yesus yang saya lihat,
Tolong jangan salah mengerti kehebatan Yesus bilang dia Tuhan lah apa. No, 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 no. Kita melihat dari kisahnya itu loh. Ya. Salah satu kehebatan Yesus yang sangat sulit untuk kita tiru. Dia begitu mudahnya dekat dengan orang yang terpinggirkan. Orang yang pada zaman itu dikucilkan, dia dianggap najis, dianggap berdosa gitu. Tapi dia begitu dekat dengan mereka. Dekat dengan pemungut cukai, dekat dengan para pelacur, perempuan sundal, perempuan berzina, dekat dengan orang-orang yang berpenyakitan, kusta, buta, lumpuh. Waduh, teman-teman, kita baca Alkitabnya sih enak ya. Dia menyembuhkan, dia dekat gitu, dia mengampuni perempuan berzina. Aduh, kalau kita hidup di zaman hukum Yahudi yang pada zaman itu mengucilkan mereka semua, jangan-jangan kita pun mengucilkan mereka. Loh iya, itu susah. Lah nggak usah di zaman mereka, zaman sekarang saja. Para hamba Tuhan coba didatangi pelacur yang mengaku sudah bertobat. 1001 tanya dalam otak kita. Nggak mungkin kita langsung mau konseling menerima dia. Ya, banyak etika-etika atau budaya di zaman kita nggak mungkin langsung bisa berkomunikasi dengan mereka sebagaimana Yesus yang begitu dekat duduk bersama ngobrol face to face dengan mereka. Enggak? Nah, misalnya saja ini saya ya nggak usah lah pelacur ya karena terlalu ekstrim saya nggak mungkin diizinkan istri saya mengkonseling pelacur gitu loh, nggak mungkin mantan pelacur yang bertobat maksudnya. Saya mau mengkonseling satu bapak mantan pembunuh, keluar masuk penjara, pernah di penjara 10 tahun, badannya penuh tato, pernah bunuh 10 orang, sudah bertobat, ngaku percaya Yesus, minta saya konseling. Loh, saya ini sebagai hamba Tuhan harus melakukan dong. Saya ingin pergi bertemu dia. Tapi waktu izin sama istri, coba. Ini kita sesuaikan dengan konteks kita ya. Coba izin sama istri. Mah, saya mau ketemu itu ya. Jemaat yang mantan pembunuh itu yang keluar masuk penjara. Ini 1001 tanya ada di pikiran kita loh. Benar nggak nih si Bapak udah bertobat? Benarkah saya harus ke sana? Jangan-jangan saya dijebak, saya dibunuh nanti gitu kan. Tapi Yesus enggak loh. Yesus enggak ada pakai syarat-syarat gitu loh. Semua bisa mengakses dia. Orang yang terpinggir yang dianggap najis, orang berdosa datang kepada dia. Nah, ini yang harus kita tiru. Nah, inilah firman Allahnya dari kisah ini. Ini yang harus kita tiru. Kita harus dekat dengan semua orang. Dan yang ketiga, ini menarik. Salomo akhirnya dalam pemecahan kasus itu memberikan keadilan pada rakyat. Ya, akhirnya bayi itu mendapat ibunya yang asli, menggambarkan Allah yang berlaku kasih dan adil pada setiap umatnya. Perlu saya ingatkan, adil itu bukan sama rata ya. Nah, ini kita sering salah dalam mendefinisikan arti keadilan atau adil ya. Adil itu bukan sama rata. Adil itu artinya berhak menerima sesuai dengan haknya. Ya, menerima porsi sesuai dengan haknya. Nah, itulah adil ya. Jadi ketika kita mengatakan Allah yang adil, bukan berarti Allah yang memberikan setiap manusia rezeki. Enggak lah. Allah yang akan bisa memberikan setiap kekayaan pada umatnya. Enggak lah. Mana mungkin semua orang kaya. Itu bukan Allah yang adil itu. Ya. Allah yang adil itu memberikan yang sesuai dengan hak yang kita terima. Udah. Itulah Allah yang adil. Ya. Jadi dalam pemecahan kasus ini, raja berhasil memberitahu mana ibu yang asli. Begitu juga lah menggambarkan Allah yang adil pada setiap umatnya dalam hidup kita. Ya. Dia memberikan yang terbaik, tidak memandang agama manapun. Dia memberikan hujan yang sama, memberikan panas matahari yang sama. Terlebih kepada umatnya, dia memberikan kasih dan keadilan yang luar biasa. Jadi jangan pernah lepaskan Allah dari kasih dan keadilan. Jangan hanya kasihnya mulu. Dia juga Allah yang adil. Ya adil itu akan berpegang erat juga kepada hukuman. Nah itu adil. Loh iya dong. Ya, apalagi dalam konteks cerita ini kan, konteks pengadilan. Hukuman juga akan diberikan, itu menandakan Allah yang adil, bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang tanpa kasih. Justru dalam Allah yang kasih ada keadilan yang memberikan sebuah hukuman kepada umat yang melanggar aturannya, kan begitu. Nah ini makna teologis dari menjadi firman Tuhan dari kisah raja dan dua perempuan beserta bayinya. Penutup. Kalau kita perhatikan judul yang provokatif tadi, Raja Salomo, bijak, mitos, atau fakta. Terserah kita mau memandangnya dari mana. Kalau dari kisah ini kita menganggap cerita rakyat, ternyata ini bukan Salomo, hanya diadaptasi dari daerah timur, ya terserah.
Kalaupun mau menganggap dia memang raja yang bijak, terserah. Itu adalah positifnya Salomo. Tapi perlu kita tampilkan, benarkah Salomo raja yang berhikmat? Yang pertama, Salomo ini dipilih Allah membangun bait suci yang menjadi rumah Allah yang sangat megah pada zamannya, yang nanti hancur di tangan Nebukadnezar, Babel. Ya, itu sejarahnya. Kenapa? Karena memang Daud nggak boleh membangun. Dikatakan dia penuh darah, tangannya penuh darah, perang terus. Dia nggak layak membangun rumah Tuhan yang harus kudus suci. Akhirnya anaknya lah Salomo yang membangun dengan segala emas kemegahan bait suci tersebut. Makanya zaman Salomo itu nggak ada perang. Ya. Israel jaya, kaya, dikatakan, aduh, perak itu nggak berharga di zaman Salomo, emas semua. Karena nggak ada perang, semua sudah dilakukan Daud, makanya Daud yang penuh darah. Jadi tinggal enaknya memang Salomo ini meneruskan. Ini kayak anak konglomerat yang tinggal meneruskan perusahaan bapaknya gitu loh. Dia nggak memulai dari awal. Bapaknya yang mati-mati banting tulang dari awal merintis, dia yang lanjutkan. Nah gitulah Salomo ini. Dia penuh kekayaan dan kejayaan. Ya, kita tahu Ratu Sheba itu datang sampai terkejut dengan luar biasanya pengelolaan di istana Salomo. Nggak ada perang. Nah, ini yang menjadi bahaya dalam hidupnya. Ternyata, kalau kita perhatikan Alkitab dengan baik, Salomo ini kejamnya minta ampun. Dari narasi pasal 2, dia membunuh saudara sendiri untuk kepentingan politik. Ya, Salomo ini kuat sekali dalam kepentingan politik untuk terus memperkaya kerajaannya. Dan yang terkenal kerja paksa atau rodinya, ya, pasal 5, pajak yang menyiksa rakyat, pasal 12. Jadi, kekayaan dan kesejahteraan zaman Salomo itu dinikmati sebagian rakyat. Sebagian rakyat lagi tertindas. Sebagian rakyat lagi tercekik oleh kebijakan Salomo. Tertindas semuanya. Itulah yang nanti kelak ketika dia meninggal, menjadi latar belakang pecahnya kerajaan menjadi dua. Ya ini kerjanya inilah. Kita tahu nanti akan diteruskan oleh anaknya, ya, Rehabeam, dan Yerobeam memberontak. Ya, Rehabeam, Yerobeam. Karena ternyata Rehabeam ini kurang ajar juga. Lebih dibuatnya kerja paksa. Udah di zaman Salomo rakyat tertindas karena kerja paksa dan pajak. Dia pun membuat rakyat menjadi lebih tertindas. Akhirnya pecah perang dengan Yerobeam. Pecah 10 suku ke utara, 2 di selatan. Jadi Salomo ini kelihatannya aja hikmat, tetapi kejamnya minta ampun. Gitu loh. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang membuktikan Salomo ini sebenarnya kalau dikatakan berhikmat, kenapa sebegitu kejamnya, gitu loh. Dan kepentingan politiknya begitu tinggi. Padahal dia udah tinggal menerima anaknya, nggak ada perang lagi. Kalau Daud kita tahu ya kehidupannya itu, waduh, penuh dengan gejolak naik turun. Karena dia menghadapi situasi yang sangat sulit dibanding anaknya Salomo. Dan yang terakhir yang mungkin kita semua tahu ya, dia ini punya 1.000 perempuan. Ya, 1.000 perempuan, 700 istri, 300 gundik. Di pasal 11 dicatat. Di zaman dulu itu wow. Ya, teman-teman jangan pikir juga Salomo ini gila seks ya, enggak juga ya. Di zaman dulu itu wow. Kenapa ya? Karena dia memiliki segalanya, dia kerajaan yang paling hebat pada zaman itu. Semua yang bisa diambil dari bangsa-bangsa lain yang ditaklukkannya itu menjadi miliknya, termasuk perempuan, bukan hanya harta benda. Ya, jadi 1.000 perempuan pada zaman itu menunjukkan dia raja berkuasa, jaya. Wow. Tapi kalau bawa ke konteks zaman kita, 1.000 perempuan bukan wow. 1.000 perempuan menandakan gila ya, makanya hypersex begitu ya. Tetapi bukan soal perempuannya, tapi teks Alkitab mencatat perempuan-perempuannya lah yang membuat dia apa? Jatuh dalam penyembahan berhala. Ini dia. Ini dosa yang paling dibenci Allah dalam perjanjian lama. Perempuannya itulah yang membuat dia membuat patung-patung sesembahan, berhala, dan dia mengikuti sehingga dia jatuh dalam penyembahan berhala. Karena 1.000 perempuannya dari bangsa asing semua. Itulah yang membuat dia menjadi raja yang gagal. Maka itu penutup yang untuk kita refleksikan dan renungkan. Benarkah Salomo raja yang bijak? Benarkah Salomo raja yang memang memiliki hikmat dari Allah untuk membangun umat pilihan Allah yaitu bangsa Israel?
Atau jangan-jangan dari keseluruhan kisah hidupnya yang ditampilkan Alkitab, Raja Salomo adalah raja yang gagal. Mari kita refleksikan. Benarkah hikmatnya dalam kisah ini menunjukkan dia raja yang hebat atau wow? Hanya dari satu kisah ini. Atau bagaimana dia membangun kerajaan dan bait Allah yang begitu megahnya itu menunjukkan dia raja yang berhikmat. Tapi bagaimana dengan segala kebijakan aturannya yang menyengsarakan rakyat. Dan akhirnya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kiranya kisah ini menjadi perenungan bagi kita, terutama dalam makna teologisnya yang bisa kita ambil tadi, bahwa seorang raja, yaitu Allah kita, raja di atas segala raja, Yesus Kristus, adalah raja yang dekat dengan umatnya, yang mendengar seruan umatnya. Dalam posisi apapun engkau, dia akan selalu menyertai. Sampai ketemu lagi dalam program lainnya, pembahasan lainnya. Dukung terus program YouTube kita, Hanya Alkitab. Like, komen, dan share kepada banyak orang untuk mendapatkan pembelajaran Alkitab dari perspektif lainnya. Tuhan Yesus memberkati.